Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesesatan Mama Gufron. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar si Aquain. Fenomena Mama Gufron tidak bisa dilepaskan dari realitas umat Islam hari ini, teman-teman, yang sedang mengalami krisis ilmu. Banyak orang ingin cepat dekat dengan Allah, ingin solusi yang instan dari masalah hidup mereka, ingin keselamatan dunia akhirat tanpa proses belajar yang benar. Di celah ini muncullah figur-figur yang menawarkan jalan pintas spiritual yang dibungkus dengan bahasa agama, yang lalu kisah mistik serta klaim kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama Gufron sering sekali ditampilkan bukan sekedar sebagai ustadz ataupun pendakwah, tetapi sebagai figur yang berbeda, istimewa, bahkan digambarkan memiliki kelebihan rohani yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dari sinilah masalah itu bermula, teman-teman. Dalam Islam, semakin seseorang itu diagungkan secara berlebihan, semakin besar potensi penyimpangan yang terjadi, baik pada pengikutnya maupun pada ajaran yang ia sampaikan. Tapi saya yakin dikasih hujan awas. Saya berjanjian loh dengan malaikat nukar nakir dan malaikat ahli hujan. Kalau hujan kau janji tak kejar sama saya, kata saya. Betul, sumpah demi Allah saya. Hei malaikat, faqul inna qalama ummati fi inna qalama aljawi la qul inna rahmatan Gufron wa maqal akayama fi Allah. Silakan mau hujan, tapi kalau nanti acara hujan, awas tok tak kejar sama saya. Percaya atau tidak? Ada buktinya atau tidak? Kita buka Quran. Apa kata Quran? Bismillah. Ini surat dan ayatnya. Banyak pengikut tidak lagi menimbang ucapan dengan dalil, tetapi dengan rasa kagum mereka. Apapun yang disampaikan diterima, meskipun itu bertabrakan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Inilah ciri awal kesesatan. Akal dan dalil dikalahkan oleh fanatisme terhadap tokoh. Salah satu penyimpangan yang paling mencolok yang sering dinisbatkan kepada Mama Gufron adalah pengaburan konsep tauhid. Dalam beberapa narasi yang beredar, teman-teman, seolah-olah hubungan dengan Allah tidak lagi melalui ilmu dan amal yang sesuai dengan as-sunnah, tetapi melalui jalur khusus kedekatan spiritual atau ikatan batin dengan tokoh tertentu. Inilah berbahaya, karena dalam Islam tidak ada perantara manusia antara hamba dan Allah dalam urusan ibadah dan pengampunan dosa. Ketika seseorang itu mulai percaya bahwa keselamatan akhiratnya bergantung kepada figur tertentu, bukan kepada iman dan amal soleh yang benar, maka hakikat tauhid telah rusak, teman-teman. Rasulullah SAW saja tidak menjamin surga bagi kerabatnya tanpa iman dan amal. Lalu bagaimana mungkin ada tokoh pada zaman ini yang diposisikan seolah memiliki otoritas spiritual semacam itu? Tapi saya yakin dikasih hujan awas. Saya berjanjian loh dengan malaikat nukar nakir dan malaikat ahli hujan. Kalau hujan kau janji tak kejar sama saya, kata saya. Betul, sumpah demi Allah saya. Hei malaikat, faqul inna qalama ummati fi inna qalama aljawi la qul inna rahmatan Gufron wa maqal akayama fi Allah. Silakan mau hujan, tapi kalau nanti acara hujan, awas tok tak kejar sama saya. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Penyimpangan berikutnya, teman-teman, adalah klaim-klaim spiritual yang tidak bisa diuji dengan dalil, semisal cerita tentang kemampuan mengetahui isi hati, membuka hijab gaib, lalu bisa bahasa semut, bahasa ini, bahasa itu, membaca takdir seseorang, atau memiliki akses khusus ke alam metafisik,
Dalam Islam, perkara-perkara gaib adalah hak Allah semata. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mengetahui hal gaib kecuali yang Allah wahyukan. Maka setiap klaim gaib di luar wahyu adalah kebohongan ataupun minimal ilusi yang menyesatkan. Yang lebih parah teman-teman, klaim-klaim ini sering sekali digunakan untuk menundukkan pengikutnya. Ketika pengikut itu percaya bahwa tokohnya tahu segalanya, mereka akan takut untuk bertanya, takut untuk mengkritik, bahkan takut meninggalkan majelis tersebut. Nah, disinilah teman-teman, agama berubah menjadi sebuah alat mengkontrol, bukan lagi sarana untuk mendapatkan hidayah. Aspek lain yang sangat bermasalah adalah praktek ritual yang tidak memiliki dasar dalam as-sunnah. Ada amalan-amalan tertentu yang diklaim memiliki keutamaan yang luar biasa, padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak dipraktekkan oleh para sahabat, dan tidak dikenal dalam generasi terbaik umat ini. Dalam Islam, ibadah adalah perkara yang tauqifiyah, yaitu harus ada dalilnya. Niat baik saja tidak cukup untuk membenarkan ibadah yang menyimpang. Nah, ketika bid'ah itu mulai dianggap sebagai lebih ampuh daripada sunnah, maka saat itu umat sedang diarahkan menjauh dari jalan Rasulullah SAW. Ironisnya teman-teman, bid'ah sering sekali dibungkus dengan istilah ilmu khusus, rahasia para wali, ataupun ajaran tingkat tinggi. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama. Kesesatan Mama Gufron juga tampak dari pola individunya. Dalam majelis ataupun komunitas yang terpengaruh ajarannya, kritik itu dianggap sebagai sebuah penghinaan. Perbedaan pendapat dianggap sebagai permusuhan, dan ulama lain yang tidak sejalan sering sekali direndahkan. Ini bertolak belakang dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang menghormati ulama, membuka ruang nasihat, dan menimbang pendapat dengan dalil, bukanlah emosi teman-teman. Islam itu tidak pernah mengajarkan loyalitas buta kepada manusia. Bahkan para imam besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dengan tegas melarang pengikutnya untuk taklid membabi buta. Lalu bagaimana mungkin hari ini ada seorang tokoh yang seolah-olah itu kebal kritik dan ucapannya dianggap mutlak benar? Yang tak kalah berbahaya adalah dampak sosial dan akidah bagi umat awam. Banyak orang yang akhirnya itu malas untuk belajar Al-Quran dan As-Sunnah karena merasa sudah cukup ikut Mama Gufron. Ada yang lebih percaya mimpi dan isyarat batin daripada ayat dan hadis. Nah, ada pula yang meremehkan kewajiban syariat karena merasa sudah sampai tingkat tertentu. Ini adalah ciri klasik kesesatan tasawuf ekstrim yang sudah lama diperingatkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jika kita jujur teman-teman, pola ini bukan hal yang baru di dalam sejarah. Sejarah Islam penuh dengan peringatan terhadap tokoh-tokoh yang mengklaim memiliki kedekatan khusus dengan Allah, lalu menyeret pengikutnya ke dalam kesesatan. Bedanya pada hari ini teman-teman, semuanya itu dikemas lebih modern, lebih emosional, dan lebih viral. Kesimpulannya di sini teman-teman, kesesatan Mama Gufron bukan terletak kepada gaya bicara atau popularitasnya, tetapi kepada substansi ajaran yang merusak kepada tauhid, menabrak sunnah, menumbuhkan kultus individu, dan melemahkan semangat ittiba kepada Rasulullah SAW. Kewajiban kita bukan membenci orangnya, tetapi menyelamatkan umat dari ajaran yang menyimpang. Hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memperingatkan dari kesesatan adalah kewajiban bagi orang yang berilmu. Semoga umat semakin sadar bahwa jalan menuju Allah tidak butuh tokoh mistik, tidak butuh klaim gaib, dan tidak butuh jalur manusia. Cukup Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman salaf yang lurus. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.